manot ayat si sermotu noton Imam Daniel itu ayat sia 1 ayat 14 Ima si sermotu noton nuai hupang hidup anima sia tengah kuata lahoma bahet ania inang golu tasoy. Oke, yang masih utama bagi suaranya. Inang ano mabuan yang amuhay di sermota. Editasi nomor 150. Ayat sada dot ayat 2. Dan Allah puna aku tak ide ma. berkat dan kasih Tuhan Yesus yang tiada terbatas melingkupi hidup kami, mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh merasakan berkat yang tiada terhingga tercurah pada hidup kami dan tetangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teristimewa pada sore hari ini kami berharap masih Engkau izinkan, Kau berikan kesempatan mengikuti sermon kami seperti biasa. Ya Tuhan, sertailah sermon kami ini dari awal hingga akhir nanti. Bawa kami hati dan pikiran kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Apostol. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang belum sampai ke tempat ini, biarlah Tuhan sampaikan ke tempat ini dengan lancar dan selamat. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk membahas semua persiapan untuk tugas-tugas kami pada hari Minggu yang akan datang, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebagai banyak sekali tugas dan pelayanan kami serta hambatan-hambatannya, kami mohon kehadiran ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan
juga hikmat yang tak ada. Di atas segalanya Tuhan, di atas suka-duka, sukacita, kelelahan kami, bahkan terkadang kami meneteskan air mata dan menangis di hadirat-Mu. Kami mohon kepada-Mu, mampukanlah kami menghatukan rasa syukur di hadirat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kabulkan dan dekatkan doa-doa dan harapan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mulai dari Madinah nang mamuka arser monata nuaeng tajahama sermota ima sermon evangelium doa minggu tasu di Daniel bilang Daniel itu ayat sia 1 ayat 10 Aja amang-amang inang maresponsor yang mahita. Pangkamu tari waktu panggonggomi ni anak ijolmai. Sai ku panokno tidoi paima di pajongjong aka bangsa. Jala udul tusi ibana naso sudah arina. Bulan siap bonana. Saihu panokno tidoi paima di pajongjong aka habangsa. Jala udul tusi ibana naso sudah arina. Ia pahean nasak-sak dosongon itak. Jala obupi uluna songon hapas na dimusul. Ia habang sana songon jilam-jilam di api. Jala akar rodana songon api namar nala-nala. Jadi sayu panokno di magumodang ala ni suara ni akahakana juga akan nahinatapon ni taduki. Sayu bere ni paima terbunuh binatani jala dompa matangna jala di pasar asal purunon tu api. Jala pasubut pada seminala akan menjadi Dumi ui da muse di bagasan aka pamuka pembormin gabe idama rosa alak man ite obun dinanti somon anak ni colma jalasahat ibana tu ibana maso sudah arina jala terbuan ibana tu jolona. Disido sahatna nuaing dinasatna tu amang pendeta Simon lau pada rotulitas sermon kinara dinasida. Pada teman di Guru jawab kita amanah berhasilmu 2 minggu tanggal 24 November minggu tentang yang paling penting mengundi. Apabila pengantar Kitab Daniel pasal 7 ini menceritakan tentang penglihatan Daniel pada masa pemerintahan Belshazzar Raja Babel. Tertulis dalam Daniel 7 ayat 1, Daniel bermimpi mendapat berbagai penglihatan rohani, yaitu tampak keempat
angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan keempat binatang besar itu naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ayat 2-3 menggambarkan kehadiran empat binatang besar yang melambangkan empat kerajaan yang akan bangkit silih berganti menguasai dunia. Yang pertama adalah kerajaan Babel, yang digambarkan seperti seekor singa bersayap seperti burung bercawari, tetapi kemudian sayapnya tercabut, yang menggambarkan bahwa masa kekuasaannya akan segera berakhir. Yang kedua adalah kerajaan Media, yang akan memulihkan orang Babel sebagai kekuatan dunia dan mengembalikan ibu ke Yerusalem, digambarkan seperti beruang dengan garis di mulutnya. Yang ketiga adalah kerajaan Persia, yang digambarkan seperti macan tutul dengan 4 sayap burung pada tubuhnya dan berkepala 4. Yang keempat adalah Yunani, yang dipimpin oleh Alexander Agung. Tidak disebutkan menyerupai binatang seperti apa yang tidak ada padanannya di dunia ini, di dunia binatang, tetapi menakutkan, dahsyat dan sangat kuat, bergigi besar dari besi, melahap dan merebutkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya dan bertanduk serudung. Kemudian muncul tanduk yang kecil dengan mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Binatang keempat ini berbeda dengan binatang yang terdahulu. Kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung lebih kejam, lebih rakus dari yang sebelumnya, dan menakutkan sebagian besar wilayah dunia. Keempat kerajaan itu melambangkan negara-negara kafir yang masing-masing menunjuk pada karakteristik atau ciri-ciri kerajaan yang diwakilinya. Daniel melihat dunia sudah penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Penguasa-penguasa dunia yang memimpin secara silih berganti tidak lagi takut kepada Tuhan, sehingga timbul peperangan dan pemberontakan. Tetapi keempat binatang yang besar itu, sebagai empat kerajaan yang besar di dunia itu, kekuasaannya tidak bertahan lama, walaupun mereka mengandalkan kehebasan dan kekuatan. Keempat binatang besar itu biarlah tidak dibuka, dan dibukalah kitab yang berisi catatan sejarah berhikmat. Hukuman terhadap keempat binatang itu harus dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar, dan kekuasaan mereka dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu tertentu. Yang kedua, keterangan Nas ayat 9-10, perbuatan Daniel 7 ini menjadi salah satu bukti Alkitabiah tentang adanya penghakiman atau pengadilan di surga yang berlangsung sesuai keruntuhan keempat kerajaan Romawi itu. Daniel meyakinkan bahwa ada kuasa yang lebih besar dibandingkan keempat kerajaan itu, bahwa kuasa yang lebih besar itu adalah kuasa Allah yang mengalahkan keempat kerajaan itu. Dalam penglihatan Daniel, aku terus melihat sampai tahta-tahta diletakkan ayat 9. Tahta-tahta adalah simbol kekuasaan dan juga otoritas Allah. Lalu yang lain pengadilan surgawi yang bertindak sebagai hakim itu adalah sosok yang lain usianya, yaitu Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat rupa manusia. Artinya Allah itu adalah Allah yang berkuasa, nasokal, yang kekal sampai selama-lamanya. Yang lanjut usianya adalah gelar yang menandakan sifat Allah yang kekal dan menandakan otoritas kedaulatan Allah yang adil. Tidak seperti kerajaan duniawi yang sifatnya sementara. Yang lanjut usianya juga bisa mengarah pada hikmat dan kuasa, karena pada masa itu orang-orang mencari hikmat dari para penatua dan para penguasa yang lebih tua atau yang dikuatkan. Ciri-ciri yang lanjut usianya itu, yang pertama, pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya bersih seperti bulu domba. Warna putih melambangkan keadilan, kebenaran, dan kemurnian. Hati yang berambut putih dan yang berjubah putih itu seperti salju adalah sebuah gambar atau penghiasan untuk meyakinkan kita akan penghakiman Allah yang adil, benar dan bijaksana. Duduk di kursi sebagai majelis pengadilan. Dalam penglihatan Daniel itu Allah sedang duduk sebagai hakim. Yang kedua, kursinya dari yang api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Api sering digambarkan sebagai tanda kehadiran Allah, sama seperti Allah menampakkan diri kepada Abraham. Yahweh berbicara kepada Musa dari semak yang menyala. Yahweh turun ke gunung Sinai dalam api. Yahweh memimpin orang Israel dengan tiap api.
Elia memanggil api turun dari surga untuk membakar korban dan para nabi Baal. Gambaran tahta yang berapi-api, roda-roda api, dan aliran api menunjukkan kekuatan Allah yang luar biasa. Bahkan yang maha kuasa duduk di atas tahta yang berapi-api tanpa terbatas, menunjukkan keilahiannya. Keempat, dilayani banyak malaikat. Ada 1000 kali 1000 yang melayaninya, dan 10.000 kali 10.000 yang berdiri di hadapannya, yang menggambarkan bilangan yang akan membelok. Tidak bisa dihitung atau diprediksi berapa jumlahnya. Pelayan-pelayan surga itu adalah para malaikat yang jumlahnya mencapai ratusan juta, yang sibuk melaksanakan firman-Nya dan melakukan kehendaknya. Angka-angka itu menggambarkan para tentara surga yang tak terhitung banyaknya melayani Allah dan memberikan penghormatan kepada keagungan Allah. Lalu duduklah majelis pengadilan itu dan dibukalah semua kitab. Pengadilan itu telah dikatakan untuk memberikan penghakiman, dan dibukalah semua kitab yang di dalamnya Tuhan menyimpan nama umatnya yang setia, yang dalam perjanjian baru disebut sebagai kitab kehidupan. Ayat 11-12, Daniel menyaksikan penghakiman atas binatang keempat yang sangat menakutkan itu dan kuat, yang melambangkan kerajaan yang mengucapkan kata-kata hujat terhadap Tuhan. Kehancuran binatang itu menandakan kemenangan Tuhan atas kejahatan dan berakhirnya kerajaan-kerajaan duniawi yang menindas. Ayat 13-14, Daniel dalam penglihatannya melihat seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan di langit. Awan sering melambangkan kehadiran dan kemuliaan Allah yang memperkuat otoritas dan keagungan ilahi dari anak manusia. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa Gunung Sinai, di mana kemuliaan Yahweh tampak dalam awan-awan. Kekuasaan yang diberikan kepada anak manusia itu bersifat universal dan kekal. Allah memberikan kuasa kepada anak manusia sebagai raja dan penguasa kekal selama-lamanya. Jadi Daniel 7:9-11 adalah bagian yang meningkatkan kedaulatan Allah, penghakiman atas kekuasaan duniawi, dan pembentukan kerajaan kekal yang diberikan oleh anak manusia. Artinya, meskipun ada kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, kerajaan Allah yang benar dan kekallah yang pada akhirnya akan menang. Yang ketiga, referensi teologis. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak satupun yang abadi. Segala sesuatunya baik yang bernapas maupun tidak, pastilah akan berkesudahan. Semuanya akan berganti. Tidak ada yang abadi. Namun ada satu yang abadi, yaitu Dia, Sang Pencipta yang berkuasa kekal sepanjang masa. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya, abadi dan kekal selamanya. Itu sebabnya tidak ada yang patut untuk dibanggakan, apalagi untuk disombongkan dalam kehidupan ini. Sebaik apapun harta kita, sekuat dan seperkasa apapun diri kita, seberapa hebat pun kuasa di dunia ini tidak akan berdaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Jadi berhentilah menemukan diri, selalulah merendahkan hati, sebab yang merendahkan hatinya akan ditinggikan, dan yang meninggikan hatinya akan direndahkan. Matius 3 ayat 11 atau Lukas 14 ayat 11. Yang kedua, dalam minggu ujung tahun gerejawi atau ujung tahun Romawi, sekaligus panjang terdapat mengundi mengenang keluarga, sahabat, warga jemaat yang telah mendahului kita dari dunia ini. Minggu Panimotan yang akan mengundi bukan lagi untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, tetapi untuk menyadarkan orang yang hidup bahwa suatu saat nanti kita akan meninggal seperti mereka. Itu sebabnya dikatakan memento mori, ingatlah hari kematian, mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara, tidak ada yang kekal. Semua orang pasti akan mengalami kematian, sehingga manusia harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-2 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Memento mori bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengingatkan kita agar senantiasa bersiap diri menanti ajal yang pasti akan datang. Hidup ini singkat, oleh karena itu mari kita memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya ketika kita mati dalam Tuhan. Jangan menunda waktu untuk berdoa, sebab kematian datang tidak ada pemberitahuan. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 1 Petrus 1:24.
Yang ketiga, pemimpin kita, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Tuhan punya kuasa dan tidak terbantahkan sejak dahulu kala hingga kini dan masa yang akan datang. Tuhanlah yang mempunyai dan menentukan segala hal yang terjadi di dunia ini, termasuk dalam kehidupan manusia. So, lima doang nabi kepada kami untuk bangsa yang tadi berasan surga. Nasa masih tinggi dulu. Oleh tema di Amang Pendeta Simon Manurung, nau paada rotu kita, ima bahan sermon, nuat kata pulutin kakina kamalinake, aturangan nabi narena sida, alani langsung mahita tu sesi diskusi. Nuai kami terpindah bercolo untuk 3 orang untuk bertanya atau memberikan kontribusi tadi waktu tumpuk tahun. Silakan Amang, ya. Makanya ketika mau mengambil berikut kita adalah mimpi dari jalan sesuatu mereka terpulang berbeda. Jadi dari itu mimpi kita ada di kan sehingga kerajaan berganti dari baru sampai Tuhan Yesus datang sebagai raja atau sampai Tuhan menjadi raja. Jadi sebetulnya pimpinan zaman kasih karunia atau zaman gereja termasuk di bawah mana di dalam perikop ini. Mulai. Jadi mulai tenang di Amang nak para di sermon. Nantinya di son mulut ide do untuk penengokan yang akan memoting ialah sangat menarik tidak. Karena tujuan hidup kita ini sebetulnya adalah untuk menuju kekekalan. Jadi di poin di halaman turun nantinya di paragraf pertama ini ada nantinya jahat di son bahwa pengadilan itu telah ditetapkan untuk memberikan penghakiman dan dibukalah semua kitab yang di dalamnya Tuhan menyimpan nama-nama umat yang setia. Jadi di son jalan mana disebut belum dipikir aku lama nu kunalai soal segan mungkin akan ngopo. Jadi terkait tu buku kehidupan itu tentang kitab kehidupan di son suku-suku sabutul leson seperti apa mana kita semua dia buku kitab kehidupan buku kehidupan apakah ini dimaknai secara harfiah atau memang itu betul-betul ada buku kitab yang memang setiap ada kesalahan kita harus dicatat, setiap ada perbuatan yang baik kita harus dicatat. Jadi gambaran dono nama sana ya dok tidak selek kitab kehidupan ada kata kitab ngolodong nak tidak disokkan dibukakan semua kitab berarti dan poin buku kitab kehidupan. Jangan-jangan ada buku kitab nalai di luar buku kehidupan nama kitab kehidupan Aka kitab dia dong dimaksudnya selain buku kitab kehidupan Ima napa jolo napa dua adalah sejak kapan sebetulnya kita itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Allah ya terbaca walau kobinya bahwa setiap orang yang dipilih sudah tertulis di dalamnya sebelum dunia dijadikan. Sitong do yamang sebelum dunia dijadikan dong gua tadi kehidupan alana molosomoni do dirohaku berarti ada untuk gunanya berbuat baik manang boy do dicatatnya di buku kehidupan mulu sejak awal dia dicatat tiba-tiba melakukan dosa di delete manang dicoret siap buku kehidupan ini itu suku-suku kuna mulai jadi suku-sukunya ahli menggawat orang masih berapa produksi yang suku-sukunya masih berapa sejak kapankah kita kehidupan atau sejak kapan kita tidak kehidupan itu dicatat kehidupan kita modus yang pemahaman memang di terpilih kita dibuat kelas tadi atau pendidikan dia sebenarnya kita sudah dicatatkan dalam buku kehidupan itu. Alai di Tuhan yang dia dipakai dengan
Jadi jangan berubah di tafsiran bahwa nantinya itu Tuhan akan memutar semua video kehidupan kita, perjalanan kehidupan manusia, mulai ketika kita lahir sampai ketika kita mati. Disimpan di balai pun dan berlaku, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah kita lebih layak untuk diikutsertakan, yaitu di dalam kehidupan atau di surga satu yang itu tidak akan harus. Jadi kita kehidupan itu sudah ada, bahkan nama kita juga sudah dituliskan ketika kita dibaptis atau alam memang itu tekan tanpa surat keluar dari rumah ini harga di mana. Iya, kita kehidupan itu apakah dimaknai secara harafiah? Jadi kalau pemahaman rupa ini, kalau harafiah soalnya kita kami bahwa kita kehidupan itu memang akan ada nanti, bahkan itu utama di tahun di tahun bahwa nanti Allah ketika Allah dalam masa penghukuman itu dia akan membuka kita kehidupan dan Allah akan membacakan nama-nama orang yang percaya kepada. Jadi sesuai dengan perbuatan terbaik, sesuai dengan apa yang kita hidupi, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita selama kita masih dengan kesempatan hidup dunia ini, disimpan dalam diri kehidupan ini. Tuhan pasti waktu pasti Tuhan negara kita harap apa sih di Tuhan ini. Dimana kita mengisahkan, boleh diukur rumah kami. Tuhan situ merupakan gaul. Jalan kasih karunia, termasuk di zaman Nero di alamat di obat zaman. Jadi boleh memberikan rumah ini. Dimana di zaman di harmoni Kristus, di harmoni Tuhan ini. Dimana di Tuhan ini oleh kami hamba bahwa akan datang waktunya nanti semua kerajaan yang empat itu akan dibinasakan. Malaysia masuk di Harajau di video, Jawa Harajau, ima yang sesungguhnya kerajaan yang kekal, yang selama-lamanya, yang sudah dipimpin oleh Allah sebagai hakim yang memberikan keadilan kepada setiap orang yang percaya. Imam. Jadi kitab keadilan itu atau zaman kasih karunia itu diberikan yaitu tadi kepada setelah kedatangan Allah untuk menghakimi setiap orang yang percaya kepada. Imam Tuhan lalu bahasa Thai dengan sama film bro. Iya main itu terlihat kedua silakan nama Ina. Nama si Mas Tata, mau kehidupan ini di jemaat nomor 278 dan berkulit nomor 544 itu boleh jemur itu harta akan keluar di usaha tidak kasih rohan arusak ke Tuhanku oleh sosial. Jadi kalau kita berharap anggur dua ini boleh dijual keluar yang kena masih di dalam. Ya. Mohon maaf, aku jelas nanti. Karena suku-suku nanti bui do jolma misalnya contoh ada masih ada luar mereka disebutkan di kehidupan artinya mulungan buku kehidupan berarti masuk waktu berulang jam kasih lima pikiran tiba-tiba ada perbuatan jahat segala macam mana jadi dicolek musik apakah sekali dicatat di buku kehidupan harus tetap selama-lamanya buku kehidupan atau bisa dicolek dihapus kasong ini hidup berbeda sudah waktu lebih amang nantinya bu itu hira-hira kasong hidup buku kehidupan sadana ini nantinya di luar buku kehidupan dari kata orang nama sampai ada kitab di bawah nantinya misalnya semua kitab di luar buku kehidupan nah ada semua kitab mau kata semua kan di bawah aku lebih dari satu. Apa mau soal nanti buku kehidupan seakan-akan satu kan? Nah ada buku kitab nanas yang buku kitab kehidupan tiki lalu menghakimi jomai di tiki waktu yang terakhir ini suku-sukuku mana nak saja di buku kehidupan itu mana aja di buku kehidupan ada buku nanas yang dipakai Tuhan ini untuk mengadili jomai melihat.
Oke, terima kasih Ina. Jadi ada dua pertanyaan saya. Yang pertama menyambung yang pertanyaan Amal Tama tadi, itu juga pertanyaan saya dulu. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam kitab kehidupan itu kan sudah direncanakan. Nah, tapi banyak kita lihat yang sekarang ini seperti ini Amal. Ini yang yang ingin saya tanyakan. Contohnya lah, misalnya siapa itu artis. Dia itu kan waktu dia meninggal kan dipeributkan itu antara dia Kristen atau Islam gitu. Oke lah, mungkin ada contoh-contoh yang lain lagi itu banyak. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, orang yang diselamatkan itu apakah karena KTP-nya Kristen? Banyak orang yang KTP-nya Kristen tetapi dia di dalam kehidupannya dia tidak terlalu mengaku Yesus ya, cuma KTP-nya aja Kristen gitu. Contohnya banyak orang KTP-nya Katolik tapi ke gereja pun nggak pernah sama sekali, tapi malah dia nyembah berhala gitu. Atau begini, di dalam kehidupannya dia itu sesungguhnya adalah Kristen dan dia memang Kristen, tetapi entah bagaimana di kemudian hari di ujung molunya dia itu dimasukkan ke dalam, padahal sebenarnya hatinya masih ke Yesus gitu. Dan dia berdoa itu di dalam hatinya adalah dia percaya Yesus seperti itu kan. Pemaksaan aja dia menjadi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, orang-orang seperti ini apakah masih masuk ke dalam kitab kehidupan itu? Sementara dirinya itu percaya akan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Hanya karena keadaan diganti orang lah dia menjadi beragama seperti itu. Yang seperti apa yang dimasukkan ke dalam kitab kehidupan? Apakah yang secara secara pribadi sebagai aku percaya kepada Yesus Kristus itu yang masuk ke kerajaan surga yang tercatat dalam berita kehidupan, ataukah secara tertulis dalam keduniawian bahwa dia itu adalah Kristen yang masuk ke dalam kitab kehidupan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Daniel ini kan kita lihat bahwa Daniel itu banyak meramalkan apa tentang mimpi Nebukadnezar dan sebagainya begitu banyak hal. Sementara kita, seingat saya, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh percaya akan hal-hal gaib seperti itu. Sementara kita seringkali diperlihatkan di dalam Alkitab bahwa kadang-kadang Tuhan itu menyampaikan pesan melalui mimpi. Pertanyaan saya adalah begini, kapan kita tahu bahwa mimpi itu adalah pesan Tuhan? Dan kapan kita tahu bahwa mimpi itu adalah bunga tidur? Lalu bagaimana kita mempercayai? Misalkan ada orang yang mimpi tentang sesuatu yang penting, tentang akhir zaman seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah ramalan dia adalah dari Tuhan atau ramalan dia itu bukan dari Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Itu saja, Iman. Terima kasih, Nah. Terima kasih, Abang Pendeta. Saya yang pertama sangat sederhana saja. Saya takut kalau ini nanti kita masukkan dalam apa yang di warta kita yang di depan tulisan itu. Kalau kita baca di halaman 2 paragraf terakhir yang bawah, ciri-ciri lanjut usia, di situ tertulis ada 4, tapi saya baca-baca hanya 3. Ciri-ciri yang lanjut usia itu, yang pertama, pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya bersih seperti bulu domba. Kedua, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Saya cari-cari yang ketiga nggak ada, Mak. Langsung yang keempat, dilayani banyak malaikat dan selanjutnya. Jadi apa terdelete dari teks aslinya apa bagaimana? Atau kalau memang hanya 3 berarti yang keempat tidak ada, atau ada yang ketiga tidak termasuk.
di dalam ini. Itu takut nanti kalau ini kita upload langsung ke renungan di Warta Jemaat, nanti warga jemaat membacanya jadi bingung. Itu yang singkat aja Bang, sederhana. Yang kedua, menanggapi dari Amang Tamba tadi, saya malah kagum dengan kerajaan Allah, dan seharusnya kita kagum. Ternyata kerajaan Allah itu jauh ribuan tahun yang lewat sudah melebihi dengan kemampuan iptek yang baru kita sadari sekarang. Tadi kalau Amang Tamba mengatakan seperti apa buku kehidupan itu. Memang kalau kita lihat namanya zaman dulu di gereja HKBP ada namanya buku Wolun, warta jemaat semua masuk di situ. Jangankan warta jemaat, kalau nama jemaat kita saja yang lebih dari 1000 orang itu dicatat, nggak tahu lagi tebalnya seperti apa. Ternyata tidak lebih hebat iptek sekarang dengan satu flash disk yang sekian tera bisa mencakup seluruh Indonesia itu. Seperti database kita berapa segala macam itu dalam satu flash disk yang kecil saja. Dan kelakuan orang semua itu ya, kalau kita mungkin pernah nonton film Star Trek dan The $6 Million Man, hanya tinggal pencet satu tombol semua data terini, jauh lebih dari situ masih kerajaan Tuhan. Ternyata sudah ribuan tahun, sekarang baru kita sadari. Kita malah sudah sempat mengikuti zaman-zaman kuno dengan buku yang tebal, membuat buku, bukan buku Hangoluan, masih daftar jemaat saja sudah bisa sampai berapa tebal. Jadi saya rasa masalah bagaimana buku kehidupan itu ya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Entah bagaimanapun itu buku kehidupan, daftar namanya dan kelakuannya mulai dari lahir sampai masuk penghakiman, saya rasa bagi Tuhan itu tinggal satu kali pencet saja, cari Sintua Epi Siregar, kelakuan minusnya apa, kelakuan positifnya apa, dari mulai lahir sampai meninggal, hitungan detik muncul, saya rasa. Jadi jangan kita berpikir ansih bahwa buku kehidupan itu berupa buku, susah nanti. Ternyata ilmu kerajaan Allah itu sudah jauh lebih tinggi dari iptek yang ada sekarang. Kita saja yang baru menyadari. Mulai deh. Silakan Amang Casi yang bulan. Terima kasih Inang. Terima kasih Amang Pendeta. Kalau kita lihat dari kitab Daniel ini menggambarkan kerajaan-kerajaan dan pemerintahan yang ada saat itu dan menggambarkan kerajaan yang ada saat ini yang lebih mengutamakan kepada kekerasan, kehancuran, eksploitasi dan penindasan. Berbeda dengan kerajaan Allah yang berorientasi kepada keadilan. Jadi satu pertanyaan saya Inang. Kalau pemerintahan kita itu dalam tanda kutip bobrok, melakukan penindasan, kesewenang-wenangan, apakah kita bisa mengikuti pemerintah itu? Sedangkan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru bahwa menyatakan, Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa berilah kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, jadi kalau pemerintahan itu bobrok, pemerintahan itu sewenang-wenang, apakah kita wajib memberikan kewajiban kita seperti membayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain? Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Inang, terima kasih Amang Pendeta. Dari kitab Daniel ini kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat menyampaikan pesan dengan berbagai cara, termasuk melalui mimpi, penglihatan oleh Daniel, dan bahkan menjadi kitab di bukunya, kitab pasal 1 pasal 7. Pertanyaan saya, di abad-abad modern ini kan kita banyak melihat orang-orang yang punya juga keahlian, kemampuan untuk menafsirkan mimpi, bahkan juga sama bisa punya penglihatan ke masa depan.
bagaimana gereja HKBP menanggapi atau bersikap dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti itu? Terima kasih. Kita menyikapi ya di zaman sekarang ini bisa tentang apa dengan nasib seseorang begitu ya namanya. Oke, terima kasih. Baik, untuk 4 calon sintua dan amal sintua kami yang telah merespon, bahkan juga yang menanyakan beberapa, ada banyak ini pertanyaannya. Oke, Amang, kami silakan kepada Amang Manolo untuk merespon. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Saya melihat dari Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian, dan mesti harap nama Tuhan masuk kepada yang itu oleh orang yang itu masuk harus ibadah. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ada orang yang awalnya dia Kristen beralih ke agama lain, baru beralih dari agama Kristen, apakah itu juga masuk ke dalam kitab Hamudun atau Hamudun Monobenus yang Matius dibayar bersama orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang masuk dalam kitab kehidupan atau tubuh Hamudun di mana yang pemahaman Kristen itu pokok. Ada bergabung, apakah perbedaan antara mimpi dan juga pesan dari Tuhan? Jadi memang menurut saya si Peter Putton Daniel itu kan ketika dia ditawar di daerah Babilonia karena dia sudah berikut Tuhan, dia dimusikan oleh Nebukadnezar. Sama halnya dengan naskah kita di minggu pertanyaan. Jadi telah mengakui kalau soal sebagai Tuhan Allah memberikan perlindungan dengan cara memperlihatkan sesuatu hal yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang percaya kepada Dia. Sama halnya dengan Daniel, supaya Daniel itu juga tidak hidupnya itu tidak selalu berduka cita karena imannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu memperlihatkan bahwa ada sukacita, bahwa kerajaan dunia itu akan dikalahkan oleh kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Dan itu diberitahukan atau diilhamkan kepada Daniel untuk memberikan pengharapan kepada Daniel untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Ya, Nawel Kamis yang suku-sukunya mencari sebuah mingguan, memang ada masalah, ada hak dan juga tanggung jawab setiap warga negara. Sama dengan ketika Yesus juga mengatakan kepada orang Farisi, berikan apa yang menjadi tanggung jawab kepada negara dan apa yang menjadi tanggung jawab kepada Allah. Artinya ada yang akan kita berikan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, juga Tuhan akan memberikan hikmatnya juga kepada kita sebagai manusia yang dikasihinya. Iya, walaupun itu pemahaman tadi waktu jika ada orang yang punya kemampuan luar biasa atau ibu tahu apakah hal ini juga bisa memakluminya seperti itu pertanyaannya. Memang kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu mungkin ada juga yang bisa meramalkan yaitu kejadian yang akan terjadi di Indonesia ini secara khusus, mungkin seperti cerita tentang Mama Lauren atau Yosi atau Wahyu. Tetapi terkadang apa yang mereka ramalkan itu juga banyak yang meleset, walaupun sebenarnya kalau istilah sekarang ini dikatakan Allah nanti tertoho alai podo dan dipatuhiho, atau yang diperlihatkan oleh Allah itu kepada Daniel itu benar-benar akan terjadi, tidak akan pernah meleset. Karena apa? Karena Allah sendiri yang punya otoritas untuk memberikan gambaran kehidupan dan juga memberikan kepercayaan kepada orang yang percaya kepadanya. Di majalah lalu kekuasaan Ajarong sebenarnya tadi itu pertanyaan saya
ada langganan yang berjati. Jadi dia bilang, ibu Kristen ya. Bu, sebenarnya saya tuh pendeta loh. Kayak gitu kan. Saya lihat kan. Saya ke masjid Bu, tapi kami semua itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dalam nama Tuhan Yesus katanya kayak gitu. Tapi di KTP nah, dan saya lihat juga banyak orang di Indonesia ini dia takut mengubah menjadi Kristen, tapi mereka mengaku bahwa mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi begitu ya Pak ya, ya. Tapi kami kalau Jumat, tapi kami berdoa itu bukannya doa itu, tapi dalam nama Tuhan Yesus bukan. Nah yang ingin saya tanyakan, orang-orang seperti itu apa? Ya, yang dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu masuk dalam kitab kehidupan. Makanya tadi saya tanya itu, apakah secara istilahnya ya, secara tertulis kita itu Kristen baru masuk kitab kehidupan, atau sesungguhnya biarlah dalam hati kita walaupun kita ditulis agama lain, tapi dalam hati kita itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah itu yang masuk kitab kehidupan? Itu yang ingin sebenarnya saya tanyakan. Orang yang seperti itu gimana? Apakah dalam hati kita secara Oke, mulai di inang calon situa taboro silain mulu sedikit ya, saya kasih nanti bisa ditambah oleh teman-teman. Seperti kasus yang Inang sebutkan tadi, sesisi negara kita kan harus jelas identitas. Kalau tidak ada identitas secara sah di KTP tidak diakui oleh negara kita. Jadi mau tidak mau harus ada identitas kita sebagai warga negara. Walaupun tadi Inang tanyakan, iya di KTP-nya di hatinya ada Yesus. Nah, kalau mengenai hak itu hanya Tuhan yang bisa mempertimbangkan itu. Kita katakan orang yang percaya Yesus itu semua kita katakan pasti akan ke surga. Tetapi di realita kenyataan hidupnya dia tidak menunjukkan hak itu karena banyak tanda kutip kalian itu dia. Nah, jadi kalau menurut pikiran saya, tanggapan dari saya bahwa memang secara kenegaraan harus punya identitas, tetapi secara warga ke surgawi sebagai pengikut Kristus haruslah benar-benar menunjukkan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan imannya sebagai orang yang percaya. Kalau memang dia benar-benar pengikut Kristus, mari dong menyangkal. Kan itu benar, mari dong menyangkal diri. Jangan ambil zona amannya dong. Karena Yesus juga menyangkal dirinya demi untuk menunjukkan karya keselamatan. Kayaknya itu yang boleh saya respon. Tapi memang ada satu lagi pertanyaan dari Inang ini tentang mimpi. Belum Amang respon memang tadi bahwa memang sedangkan Daniel bisa menafsirkan mimpi. Kita dihubungkan dengan manusia, dikatakan mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Jadi apakah dalam mimpi itu pesan dari Tuhan atau memang itu adalah bunga-bunga tidur? Kalau itu pesan dari Tuhan, dari mana kita mengetahuinya? Itu tadi belum kami respon. Silakan Amang. Ya. Jadi kalau kita lihat dari Daniel ini seperti yang saya katakan tadi, ketika Daniel itu punya atau dia dihukum dan di dalam kerajaan Babel hanya untuk memberikan kepada Daniel itu sukacita dalam kehidupannya, dan Allah memperlihatkan bahwa kerajaan di dunia ini yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka, tetapi semuanya itu akan berakhir dan itu akan nyata karena Allah sendiri yang telah memperlihatkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan menyatakan kepada Daniel, dan itu bukanlah sebuah mimpi tetapi adalah sebuah kenyataan.
mimpi nama. Kalau ini ikutan terus pertolongan perempuan yang bisa saya lakukan. Ya, tidak salah. Iya, nah. Terkait orang yang di KTP-nya tapi dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau agak keliru mungkin nanti bisa diluruskan Amang Pendeta Resot. Jadi menurut saya Inang, menurut yang pernah saya pelajari, ada namanya teori eksklusif dalam teologi agama-agama, di mana setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing, tapi keselamatan yang seutuhnya hanya ada pada Yesus Kristus. Jadi menurut saya ya mau bagaimana dia, mau apa agamanya, tapi dia berdoa kepada siapa ya tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Inang Bibel tadi, yaitu sudah urusan Tuhan lah bagaimana menanggapi yang seperti itu. Kemudian tentang mimpi, tetapi bukan berarti semua mimpi itu adalah pesan Tuhan kepada kita. Karena bagaimana cara kita mengetahui bahwa mimpi itu adalah pesan Tuhan kepada kita, dibutuhkan yang namanya kesesuaian mimpi terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita menafsir mimpi itu, apakah cocok dengan firman Tuhan? Karena kalau di luar firman Tuhan, di luar apa yang sudah ditetapkan Tuhan dalam Alkitab ini, itu berarti bukan pesan Tuhan kepada kita. Jadi tidak semua mimpi adalah pesan dari Tuhan. Kemudian Amang Sintua tambah tadi tentang kitab-kitab dalam buku kehidupan. Sebenarnya merujuk ke situ juga, Amang. Maksud kitab-kitab di situ adalah yang pertama kitab perbuatan, di mana di dalamnya ada perbuatan orang yang baik, perbuatan orang yang buruk. Kemudian ada lagi kitab orang-orang berdosa, ada lagi kitab-kitab hati nurani. Jadi tetapnya membahas satu titik, tapi ada bagian-bagiannya masing-masing. Itu saja, nah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Melalui sisian pada saat Ninang Situa dan Situa Luna terkait beda status di KTP, beda status saya di kehidupan sehari-hari. So di hukum na, semua itu ratus suruh di mana-mana nggak tuh dia itu ratina tersurat di mana di buku kehidupan. Sebenarnya ngahari pasahat yang di persermonan tahun di Wahyu itu ayat 15 saat 10 di singa di dok asa undang marhapur siaun da dangol sisilon sapala ngali bangali sapala las nina. Jadi ujaha maju ayat 15 ayat 10 boto do akka ulangmu nasoharu ngali nasoharu lasho au hirangali maho manang las nian alai di bahen dangol sisiloko soharu ngali soharu las utahonokku maho sian pamangaku ninda. Jadi memang ngali dong kon minang moderator nakan yang record do adong komitmen persekutuan. Belum memang Kristen ya katakan Kristen. Itu bahaya di dokter di Bible tay jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau bisa ni sensibolis nama ininda. Jadi takas tu memang di Wahyu tu ayat 15 do ayat 10 nomi halak namar hapur siau na dangol sisilon, bahkan orang yang tidak memiliki pendirian sekalipun tidak utahonok kumaho ninda. Orang abu itatu sira lapatan ni kata utahonok kuyate. Imana perjuru napa dua kon taring waktu pukul memang dah wida terkait kemenangan, pemulihan atau keselamatan. Bahan didokon nakaningan di pasar monatai bahwa Tuhan itu kekal, bahwa dialah yang akhirnya yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Nah, di bagian si paradisir nakaningan di bagian refleksi teologi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Sudina sana tidak pani di mata marujung doi, bahkan gunung hijau lemai pe marujung do jali mana tapa khobar tu minggu marsogot di tanggal 24 November di ujung tahun perkuriaun momento mori ingot ma are hama maten ta ingot ma sudido marujung hidup bahen hidup di hatan ibu kue detai molan sada do narikot ninda dangarta dang hasemorau dang hasangapon ala itu tu bahanguluan nama notong saliling-liling naima natalului itu atau ngani poluta di mana ku yutik pasahat kami melihat Pak. Melihat tema di
Markus 2 ayat 22 takas do Yesus asa mawado na maila alanyaw manang alat anak ibe mararong kumbang langsung pangalakut jalan berdosa do langsung maila do anak hijau may sudut makatigdak peminu dinaro ibana di bagasan kasangan ni amana rakdokot suduan akan ada dia. Nah, neneng dohono nami di sini memang harus kita berkomitmen do manakot siya Tuhan Yesus. Mulai si halak dan ada komitmen na ay masak-masak dengan semua. Ay namai dari bana kan asa udah masa nyaman ibana. Ada hubungan di masjid, sama dibenci ibana, ya kan? Jadi ya cara beribadah beribadah semua ni. Tapi kalau di ayat 74 di dosodo nasa namanya nasa lagi umat itu nau di suada umat dirina itu masilang na tuau dan ibana itu maaf. Memang harus takas doi tak korsiote. Memang itu ahana konsekuensinya. Maka tidak pun Yesus sebagai juru selamat karena pun ada konsekuensi dan gawe rupanya itu masak-masak juga asal digerek kalah kalau semua tapi nak semuanya orang amol dulu aku siapa siang datang surat di Markus 2 ayat 22 lima jualan kemudian tarik ke mimpi ay dibukon isiro naman di Batangin si Daniel baru si Yusuf isiro na dua ima akan ako siya doy ya itu ngilian alang-alang na siya barat tuh tapi mo dulu orang di Tuhan ini kalau secara pribadi yang nama do punau na siya lai Tuhan siya ini memang takas do Tuhan teh mau adong na nang ngarupak sa persoalan adong do dinipik ko ya sa contoh man baik pengalaman ko naman adong do buah-buah di diriku di bagasan pernipyo ko baru mo toma adong na nang ngarupak ko pengalaman doi ya pengalaman bukan mengada-ada Raki adong nanay galupangku na maul. Aku sudah bersiap-siap menghadapi itu. Gunania sampai dipai mau tahu supaya aku tidak putus asa, supaya aku berdoa, supaya aku menyerahkan semuanya hidup sama Tuhan. Dan sering gue terjadi kalau secara pribadi namun. Nah, ini cari waktu ini. Jadi jelasnya si Daniel, si Yusuf bahwa satu kubon memang melalui mimpi do di pasar kata juga ada buah-buahan. Dan semua ini memang suami cak kami dati. Cuma di inang moderator, melihat cuma di amang padita nanti ngagajang bet ya amang inang katorangan nih terpuk tuh kita di kitab Daniel ini. Jadi kitab Daniel ini sudah mencoba untuk kita melihat bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian, karena ternyata dunia ini tidak kekal tetapi ada kekekalan yang sudah Tuhan persiapkan. Songon jamitan di pertanyaan epistel tu hari Minggu di tanggal 24. Jadi ini sudah mencoba untuk memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi. Sagugo dia ternyata di dalam kehidupan ini habis tu ya kiamat ina. Nah, yang akan masuk nanti di dalam kehidupan yang abadi itu seperti apa? Di dalam kitab Wahyu dijelaskan. Songona di sukun hala amanakin itu seperti yang tertulis dalam kitab buku kitab itu. Maka nama-nama itulah yang akan dibacakan. Nama-nama itulah nanti yang akan tinggal bersama dengan Bapa yang di sorga. Jadi di sini memperlihatkan kepada kita Daniel dalam penglihatannya. Jadi penglihatan itu berbeda dengan mimpi ya tiamat inang. Kalau mimpi itu posisinya tidur, maka dia akan mendapatkan sesuatu di dalam bawah sadarnya. Tapi kalau penglihatan itu dia melihat secara jelas terjadi dan namun demi bana. Artinya dia sadar memang dia ditunjukkan
sesuatu yang akan dilihat kepadanya. Jala Holan 3 do na dibayan di dalam toko Alkitab yang mendapatkan penglihatan. Inilah kitab Daniel dan kitab Wahyu juga kepada Yohanes. Selebihnya Bapak Ibu kita lihat ada mimpi yang mungkin bisa ditafsir seperti yang disampaikan tadi, baik itu Daniel, Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Alai mimpi yang seperti apa yang bisa ditafsirkan, itu menafsirkan memang sepertinya firman Tuhan yang mau berpesan kepada mimpi itu. Jadi molodi kehidupan kita, molodong penaboy menafsirkan mimpi atiama ina, mungkin dia sudah punya kelebihan. Tetapi apakah setiap orang itu yang bermimpi itu adalah pesan dari Tuhan? Ada ilmu yang mengatakan bahwa tidak semua yang dibawa alam sadar itu mimpi itu, maka itu sesuatu yang diberikan pesan. Boy doi atiama ina, karena pikiran jadi dibawa alam sadarnya itu ujungnya terbawa ibadah sampai akhirnya terbawa itu dia tidur dan akhirnya itu mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi kehidupannya. Boy doi gabe larut dan akhirnya itu menjadi mimpi. Jadi tidak semua mulu-mulu kita tiama ina maka kita bermimpi bahwa itu mimpi dari Tuhan. Bisa saja itu terjadi karena ada sesuatu yang lebih berat di dalam kehidupannya. Masauti siap kami atiama ina taringotusi. Taringotu inang luna juga tadi sudah beberapa teman menyampaikan bahwa kalau di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33 ompe taringotu didok ni Yesus tentang pengakuan kepada Yesus. Dikatakan ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Artinya ikon akuat do, kalau memang anak di batado ibana ya diakui dalam bentuk perkataan, perbuatan dan juga kehidupannya. Kau sudah do sahur do ya tidak boleh setengah-setengah alani pergaulan, alani keadaan atau alani ke sekitarnya gitu kan, yang akhirnya membuat dia mencoba saya Kristen dalam iman, alai mungkin di dalam kehidupan itu tidak saya lakukan karena yang penting iman saya tidak seperti itu. Kita belajar dari Daniel. Kitab Daniel ini juga berisikan tentang bagaimana pengakuan dia memang betul-betul teguh, imannya kuat dan dia tidak takut dia. Apapun itu dia tanggung resikonya. Itu Daniel kan. Ketika Raja Nebukadnezar mau mengapakan dia karena mencobai dia untuk menyembah kepada Allah itu, dia tidak mau, tidak berkompromi dia di situ. Tidak takut dia. Bahkan sampai dia dibuang pun di gua singa, dia terima itu sebagai konsekuensi, walaupun dia harus menghadapi ancaman, ya risikonya dia dibuang, tapi dia terima itu daripada dia harus mengaku bahwa dia menyembah kepada Allah mereka. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak dan Abednego yang juga mengakui itu. Dia juga mau menerima resiko, tidak mau menyembah kepada Allah lain, berprinsip tetap dia hanya menyembah kepada Tuhan. Walaupun dia harus dibuang ke perapian. Dia katakan dalam Daniel 3 pada ayat yang ke-18, dia punya Tuhan yang akan menyelamatkan. Tapi dia katakan di ayat selanjutnya ayat 18, tetapi seandainya tidak, katanya kan, kalaupun seandainya Tuhan yang dia sembah itu pun tidak menolong dia di dalam perapian itu, dia tetap menyembah kepada Allah itu dan tidak akan menyembah batu emas itu. Artinya dia punya prinsip yang kuat dalam hidupnya. Olan sada do debatan, aikoni do sisopau, dan itu juga yang harus diimani di dalam kehidupan. Nah, ikosomoni do hape holutat ya makna. Ternyata butuh pengakuan, butuh pengorbanan, juga butuh pembuktian bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Dan mulai di hata-hata, dan mulai di dalam iman. Allah itu harus disude aspek kehidupan. Kalaupun ada resikonya, belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego, di situ ada Tuhan ternyata yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Mungkin kalaupun agak susah untuk diterima, tapi saya coba untuk melihat bahwa kitab Daniel ini mencoba untuk menunjukkan kepada kita
mulu na persia do kita di Yesusi, na persia do kita na martuhani, maka buktikan itu, jangan hanya dalam perkataan. Bahwa yakinilah mulu na ido de bapa na isobba, ya sembah dia dan tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita punya Tuhan yang memang betul-betul berkuasa. Nah, di pemasukan Sadrak Mesak Abednego yang 3 orang itu dalam perapian, ternyata Nebukadnezar melihat itu menjadi 4 orang. Siapa saja itu tidak disebutkan namanya, tapi digambarkan itu adalah Allah sendiri yang bersama-sama dengan mereka. Semenjak itulah Nebukadnezar akhirnya percaya dan menyembah kepada Tuhan. Masuk siap kami ya Tiamang Inang melihat tema. Surat Ramang Pandita Resort. Ya, tema di proses diskusi tadi Inang orang menggunakan maknanya akan masukan tapi nasahatnya ada yang putih kami majo ada tuh jamin terlalu minggu nah berjudul memang perlu dihak Kristen kan kadang ada dua visi ya dan tidak putih atau hitam. Jadi kan bui bayangkan bagaimana ketika mulutnya mengatakan A, tapi sebenarnya dalam hatinya B, dia tidak bisa masuk. Alanya A. Allah di Markus 10 ayat 10 kan jelas hidup Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Artinya di luar orang yang dibaptis tidak akan menerima keselamatan. Kan itu adalah hapusnya ya benar. Itu tidak kita. Los pomape hapusia ini alai meluso terdiri ibadah barang jalur di kedua kepastian di hapusia alai itu kan di Nuraiman Apostol Paulus di Rom 6 di Rom 6 itu kan dikatakan Paulus meluluhkan terdiri kita ketika kita dibaptis itu artinya kita tersalib, dikubur dan bangkit bersama dengan Kristus. Kan dilakukan. Jadi pendidikan itu negabe simbol tanda bahwa kita telah menerima keselamatan. Di luar itu tidak. Persoalan siapa nanti yang akan masuk ke dalam surga di luar nyo, kan hak prerogatif dewa tadi. Di mulut taruh kan rupani. Di baru aku putar najur sebenarnya Kristus. Suara terkini nasiga, boleh kan prerogatif dewa tadi. Dengan membui cakurat dari sini. Alaina pasti dok Yesus turun dua ibadah itu berdua tahu. Mahal akan namanya, ya mereka juga akan dihakimi. Lalu ukuran apa kita buat kepada mereka dan haktai. Alaina tuh haposiai merkite nonggabi Kristen kita nasa tertinggi. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Imana tahap posiai, aku udah dari doa asintongan doa aku duluan. Dan ada nasa tuamai, Yesus mati kesianau. Alani iri kok do pakai tidak kono di haposiau. Hidup benda dari minggu kita pakai tidak kono haposiau. Aku porsia di bata ama. Aku porsia di anak Tuhan Yesus Kristus. Aku porsia di tobi pergantian. Pengakuan itu kan harus keluar dari mulut kita. Kan itu doa. Harus keluar dari mulut, tidak bisa hanya di dalam hati. Ino benar Agustinus tokoh gereja ditiki lau dihukum mati ibadah asa ada remisi pengampunan ibadah. Kalau saya udah panggil dua diraja ibadah kaisar, iya men sangkal dia sekali. Ada alusnya Agustinus. Saya sudah 70 tahun tidak pernah dikhianati oleh Yesus Kristus. Masakan hanya karena hukuman matimu ini aku mengkhianati dia? Bagaimana? Namun lapatan dia tidak akan mungkin mengkhianati Yesus dengan mengatakan aku tidak kenal Yesus. Aidus tulis sama si Petrus. Si Petrus kan bukan bisa dari ibadah dan turun hari ibadah menyangkal Yesus Kristus. Pada akhirnya kan dia menangis. Itu benar di konfesita tatulah lo sinkritisme. Sinkritisme kan menggabungkan beberapa ajaran agama sehingga lahir ajaran agama yang baru. Dustui, memang KTP ku KTP alai di bagasan rohaku Kristen, sinkretisme. Tentu lah
Gimana bisa seperti itu? Kan itu, ayo benedok Yesus. Ahari ko sila hornami na kasih siani. Sangkal diri, suara hordiri, tuh silamu. Ihut tonau indah. Ya ketika hanya masalah kecil seperti itu kita tidak bisa menyangkal diri, ya bagaimana? Ini pada saudara kita painalakan ini, dan suatu buku, dangol sisi roh, sama lagi jadi mohok. Di luar ini udah 60 dina. Nah artinya kan itu clear bagi kita, clear do itu kita. Mulai saya nama dokter, ya kan apa yang diperintahkan oleh Yesus itu yang dikerjakannya. Ambil urusan diri mataru hadu yang dibawa manibah. Alaina hapor seai, molo mengikut Yesus ikut tadi. Jalan persea. Roma si bagus di Roma diurai mana di Yesus di Markus 10 ayat 10 ni songon dia dapat di Dioni. Diurai di mana batu macai badak. Diulang si Petrus main, bisa Petrus ada ayat 2. Satu ayat nama ngikut. Kan itu penjelasan tadi waktu hadirion di hak Kristenota. Nah, demi nama ngikut tadi waktu panggung bumi. Ketika pemerintah itu tidak lagi memperlakukan rakyatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, lalu bagaimana sikap orang percaya? Jelas betul nih. Sikap orang percaya adalah menjadi garam dan terang. Artinya kita harus menyuarakan ketidakbenaran itu. Itu nama satu Elia kan? Tuh Raja Ahab, doa permaisuri ini. Jadi berani mengutarakannya. Itu benar, ya gereja juga harus berani menyatakan kebenaran A, B, C, hitam atau putih. Ketika gereja tidak lagi mampu bersuara, berarti gereja itu tidak lagi menjadi gereja. Tikosto di Rom 10 Rom 10 ikon duduk doa untuk panggung bumi. Namar sahala kan tahakan ini batado kan? Ikon duduk doa untuk panggung bumi namar sahala. Molo dan masahala ibadah artinya bukan untuk kepentingan orang banyak. Kita harus menyuarakan ketidakbenaran dengan segala konsekuensinya. Ayat dong hak imunitas nih gereja dan dilindungi undang-undang. Itu benar dan bu ya dong audit nasional luar tuh gereja. Kenapa? Ya karena gereja memiliki hak imunitas dan itu dijamin oleh undang-undang. Masjid juga demikian, rumah ibadah yang lain juga demikian. Karena gereja itu memiliki hak imunitas. Kembali tanda kutip. Nah, itu nanti suara. Jalan itu naik ke suara rotan. Itu sebelum masuk kita ke bagasan terpukul. Itu baru di kita yang kitab sastra apokaliptik kan? Apokaliptik perbedaan visi dulu. Ima kitab Daniel, ima tumpuk tahun. Doh, panggung kapon. Jalan do kondisi na depan nasida. Mulu Daniel kan, na depan nadisi. Kezaliman ni Antiochus Epiphanes do. Mulu si Johannes di panggung kapon, Kaisar Domitianus. Herodes do pangalahoni nama saya Puji. Memang kekristenan di Pamukkah ini yang mereka diperlakukan lebih dari binatang. Sampai dari patung lilin dibayar. Iman posukna patung lilin itu dibayar halak Kristen ditutup dari lilin di sepanjang istana tersebut. Nah, soal ini donang di Daniel Antiochus Epiphanes. Ya mereka juga diperlakukan dengan sewenang-wenang. Alam ini lahu mangapuli rohana sida romo apokaliptiki nasia debata. Nan ini dan sida unang bepola hamba biar jangan takut. Aidan di Portidion di Surgoido rokok kami di jamitan kami Filipi itu ayat 20 ya Pak. Kewargaan kita di surga bukan di dunia. Itu nabi naikon ni dan ini dua masyarakat ujui nama saya di Patikiani. Dohon si Johannes di pulau Patmosi. Jangan khawatir. Manang ahab, ay pasakokinan do. Ay kan asak ni rohay
paru kilo si tahun ini, ayo kadang ada kilo. Ada tuh bukti tahu sita mengandung di paru kilo, pasti akan selesai. Pasti akan selesai rasa sakit yang mereka alami. Soalnya orang kita alami ini di kota Imot bahwa di surga kewargaan kita. Nah, tadi waktu kitab kehidupan ini dia lusia kadokan akan ingat dulu binasaan yang lagi memang luar biasa lebih bentok. Itu ngomongkan dan tak paham ibadah secara harafiah. Tahu ya, kau maju naik orang negara tahu, orang gereja tahu, mencatat sudah karwas di mulia anggo harafiah 2025 ada kok. Ada big data ini memang luar biasa. Ayo tuh dari identitas big data lain. Triliunan data itu ada di satu server. Berarti semua di luar dibata. Bisa ada server dosbi. Alai memang tradisi ni halak Israel do di badan daru di badan Daik Baru memakai istilah kitab kehidupan. Modo Yesus dan kitab kehidupan dipakai istilahnya. Alai do ibadah do di Lukas 10 ayat 20. Unak pola somot na hebat kamu modo Yesus hamok kasetan. Alai halas kamu mah modo tersurat warmuna di sorga dengan dan di buku kehidupan di Yesus. Alai tersurat warmuna di sorga enak. Nah, alai pangukapon, Paulus, doa Mazmur, kalau Mazmur di badan daru bina memakai istilah kitab kehidupan, alai dipahami nasidame, alat jauhi nasida konteksnya dipakai mahata kitab kehidupan. Alai mulut Yesus di Lukas 10 ayat 20, halas sok kamu manang tersurat warmuna di suku ini mana. Nah, sebuah kepastian dia, ilo benar molo Robi turkukon wain di ujung tahun perkuliahan, tentu ada perlu dari Injil sian kita halak kaposea. Mulu memang ada dia kasih tahu kita wain, ikopos doro hatta sejalan seturut doa epistel doa evangelium ini, ala kebetulan berapa cupang kitab apokaliptiki, pangukapon epistel Daniel evangelium, ikonimon do kita bahwa dan di Portibion keluarga Atta, alai di surga do keluarga Atta. Nah, hal ini ya mang dapat budi. Tadi waktu Imana Tagor akan ingat, apakah sejak lahir memang sudah dituliskan namanya? Ta'ala do predestinasi. Predestinasi ia mangkan takdir si barang. Ta'ala do tompo dan dapat dokon. Bayi itu seperti kertas putih, kan itu kan tabula rasa. Kan ada wajar tabula rasa. Kan tabula rasa itu ya bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih yang belum dituliskan. Enak? Tabula rasa saya tahu. Iya. Nah, nggak berdosa colmai. Dalam kandungan juga dia sudah berdosa. Lalu apakah namanya sudah dituliskan? Mulut tetap pahami sian mulut ini ketika dia dibaptislah, maka namanya akan dituliskan dalam kitab kehidupan. Yesaya 47 ayat saya. Nunga pola hujung buarmu, au napunao. Ini dikatakan di Yesaya 47 ayat saya. Kali itu dasar ni bagian nabadia di pada dalam nunga pola hujung buarmu, au napunao. Kalian itu mau sebagai sebuah daripada anak dokter di perbagian. Roma halak batak dengan habis tangan, kan habis tangan halak batak kan. Di Roma jodoh pangalak goar batu bagas jorok ini. Jadi luar biasa dong halak batak kok. Soviet itu sih lebih martiruhi, nego mandok jodoh pangalak goar tu gereja ini. Anak ini waktu soal setia dulu halak batak, aku putih berjuru manduhi. Kan ini dong, pangalan kuat, jolo pangalan kuat batu gereja ini. Luar biasa. Si butek maju juru ini, si ucok maju, jolo pangalan kuat memang gereja baru di Papua dan ini. Tapi begitu, saya waktu itu sedih. Nunga pola hujung buarmu, aku nak punah mo, pelukku mau ini. Jadi luar biasa dong. Berkubang kalau kita dari hal apa? Ada orang yang nasi kan hidup benar sayang sekali. Profesor Ahasi Tungkul
Nunga di ibadah hinan buku dan selesai do Amsal Batak. Lapatanna godang dosia tradisi Habata Hotai identik persis dengan Alkitab, Bibel. Dan kita dah Habata Hotai lebih Kristeno. Alai bui sangat di situ terus. Bui sangat wata putih berjurman kami. Kami kami dong mengenal nabiga. Kiki mengajar di badan beruang. Ada salah satunya melima. Kulit tulit mago, buang-buang dada, kulit tulit mago dok tuta. Bibi di rumah doki, adong dewa halak dan gua masih real dan gada doki, buang-buang dada. Ada adong dewa halak nama kulit tamorona, lemar fokus dohina. Luar biasa. Dungi, kalau dinasibkan di halak mana, tamorona masang apa, doho hagalio. Dari binti dengan doki upati nuhor ni hasil rekod doho biar ni dah jauh bagi doho tamorona masang apa, doho hagalio. Doho bulan do biar kanas. Jadi begitu sangat luar biasa. Habata betul. Sayang sekali tata jargon kata-kata itu akan kota. Sangat sayang. Padahal begitu sangat kaya filosofi hidup. Filsafat menghalap bakat nah sangat-sangat luar biasa. Hidup benda mulu halap bakat memahami pada narodi ngasih itu kaya. Hidup benda halap bakat memahami pada narodi doh pada nebar dan mau alanyaha ay diriku do nahu pahami diriku do nahu hatakon ay cubilo tradisi sarupa. Kalau dipiga-piga hal berbeda nasangat bertolak belakang mulu hal jauh di satu di kisah dari idiom nasida dobe konajar kono mulu sudah pakaian komu termasuk berbahasa Arab. Ay sudiro akka halak Israel yang mulai dan poso-poso saat kenalan tua mampu berbahasa Arab saat tunai. Berbahasa Arab ini kan bahasa totok nih Israel dan totok Syria. Bahasa totok nih Israel deh. So kita bahasa Batak Maninggoling minna. Jadi bahasa Israel Maninggoling Arab itu sep ahai pada Nairobi. Itu hampir mirip banget. Tradisinya dan lain sebagainya, karakternya. Soal nahurok kami ini, apa bedanya nama pariban? Dohot anak ni kiboto ni inokku, dohot anak ni pariban ni inokku. Ay tes deh. Sedara deh. Alai perlu dihalak jauh do halak batak, sakdo jalan ilo si holna. Molo nama pariban mengalap tubuh di ibotonan itu siripka doakan hasilnya di pada narumi alai subang bolu mengalap bolu di pariban di hidungnya kakone PB dua kali di kita halak nasa mengalap bolu manang anak ni pariban di hidungnya koner PB apa nama pariban tak koner PB malah disujui apa bedanya? Kadang-kadang beda dia mah. Alai beda tradisi Yahudi, ima tradisi Habataho. Sedara tuh, saru kana sedara tuh. Doho tak kana singai. Nama moholi, kan kita nama gobe mai. Hari ke-8 nama gobe. Duko sorang dan lagi hari pawaluhur dibuang mamaronan. Kan dibuang mamaronan nama. Dungi dileo mamangalak karya kana toro. Patadaho pau kuno halak jauh di somonino. Ari pawaluhur dibuat si Maria ba Yesus. Di patadaho. Dungi nama kori-kori dinding. Sudi dua. Aina satu si Maria do si Yusuf. Aina berpusi kubi. Bahasa Indonesia ada di bawah bertunangan, itu kalau bertunangan kan yang boleh bertunangan. Dulu nasi dia dulu bertunangan, ale bulu ngabar musik, ngasah hati itu natoras. Dalam kondisi itu hidup benda kayak bulu beli di natoras ni si Joseph atau si Maria, wujud di boto si Maria, hamil. Kayak bulu di soal itu nanti kita lepas, tiga 10 beli kan, 10 beli. Doho kata tradisi na asing luar biasa tuh.
Dr. A itu pulmenurai poni tinggal aku boleh kami kiki rumah catatan ini diwaris operator kaya karena sayang sekali memang dan terbit alai berdua lebih kami ala dapat lebih kami 2 tahun diajarin sida begitu sangat luar biasa filosofi ini hal barat mulut A itu pulman dokter barat Yahudi itu 97% identik dalam segala hal. Pagera konon bohong akan naasime. Perbedaannya di Lobibana, bodoh hal bakat kurang menjaga tradisi. Aisyah Utullah saya harga mamang titik ini doa putra sisa ada anak sisa ada guru kita. Alai main Jepang bobis tikos tobe main sisa ada anak sisa ada guru kita ini bukan pertanyaan besar kan. Boi lebih upai mau nyanak komuna mau di belajar siri. Belajar sini tahun yang mengaduan untuk ngatorasna nama telepon Tuhan guru bawangin anak tu yang aku guru A nama ngajari orina semua bagi guru yang aku gebitangis saat ijab atau merosoni pacong gereja ajari anak kamu di gereja bukan baik di gereja ya masa kita tidak bisa hanya karena terlambat 35 menit dan wajar guru dan wajar ditahan 20 menit ini juru bina apa salahnya? Jika udah nggak dibayar sama ini di gereja ya udah gak usah dibuat rumah dua. Ada tikos besi ada anak ada guru kita makan siani itu sudah ada di depan kita. Gereja sendiri tidak bisa membangun spiritualitas anak. Lalu bagaimana? Anak sekolah minggu dididik oleh guru-guru sekolah minggu. Potong tihaat tak ke guru sekolah minggu dan lagi nonton besok dan sehingga mereka mempersembahkan dirinya untuk melayani mengajari anak-anak kita. Potong do krikote dengan pedas. Tidak tahu lagi. Nah, doa bahasa ini diperkirakan bahasa Batak tidak sampai dengan 50 tahun lagi akan hilang dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kan di Indonesia kan nggak ribuan dong mago bahasa daerah nama itu ribuan ratusan dan kemungkinan bahasa Batak salah satunya nanti HP Agari doa kakak turunan nih kebetulan udah mau tiupannya ke buku-buku halaman sangat banyak buku-buku Nabi Tarim untuk filosofi ini udah lu bisa 10 ayat judul buku Tarim untuk Habarah begitu sangat luar biasa kedalaman pola pikir, kedalaman filsafat filosofi guru ini hal barat mulai sedajur satu tinggi sedario jadi orang-orang nabi nasahat nih di batang kita soalnya ada dari pasangan kami kalau kami nabi juga edeta sirmuku ede 5 opat satu ke mama 540 opat muluruk manju taide oma ayat sada muluruk manju itu muluruk sarputik tiron muluruk bisa bintang si variasi jalan sama mantu bincang akan hati musik roh nabi berdua kalah musik Jehovah di batang aku kata kami lahir di anak Yesus Kristus Tuhan kami mau ada di pasal nasabah dan tidak pun Tuhan di Tuhan amin apa adalah hukum masih Tuhan Tuhan boleh berkait paleban tidak di Tuhan kami semua aku masih boleh jadi
siapa berkesan ini kita bukan Tuhan satu yang keluar yang ada dari satu ikan dari Tuhan Allah pasal di bahasa kata Allah itu akan Tuhan dan lebih Tuhan ini patut dikenali dan si dari Tuhan Tuhan doa dan si hamba Tuhan di hari Minggu tanggal 24 dalam pos online yang kurang rakyat rumah wata yang Tuhan dalam rumah Tuhan ini iman hari Tuhan ibadah saat itu pos online Tuhan ibadah Tuhan dari sini Tuhan lawan dengan arah Tuhan atau Tuhan Tuhan memakai menanggung hari Tuhan di tolong dalam pos malam Tuhan kami asal tikir Tuhan dengan tikir manusia mengulur dari hasil Tuhan orang-orang yang sikit mempersiapkan Tuhan asal betul mengulur Tuhan betul nabi mulu dan mengulur di bagasan kuarang baik Tuhan Tuhan lahu mengulur sehari Tuhan asal betul kami Tuhan dari dalam kami kita terpenuhi pertiduran Tuhan ada menutupkan betul di Tuhan asal betul kami Tuhan hadrobe saat hari Tuhan mau maju kami mengapakan rohani Tuhan iman disuruh Tuhan sonama nabi-nabi yang dalam persiapkan ibadah Tuhan memakai dengan dong utayang dihani hatam di bagasan pikir ada yang merasa tadi bagasan pikiran Tuhan dalam nami lahu mananya kusuliakan nama saya teman-teman Tuhan mananya kusuliakan ruas dirinya Tuhan bukannya kayak aku nami nami Tuhan itu berkurang padahal Tuhan kepada itu lewat Tuhan hai masuk dalam kalau bima yang kena masih kurang Tuhan yang dinasi lagi sebenarnya setahun nanti kayak punani atau mau Tuhan mengelubi ujian semester lewat Tuhan dinasi lagi sebenarnya persiapan nama Tuhan asal boleh apa yang punani mengelusi ke suku-suku nabi nasahan ni imam yang sekolah guru lalu mengevaluasi tadi untuk pasti itu mereka yang punani Tuhan dia akan pasti Tuhan asal dari yang punasi Tuhan yang punani tujuan pasal di bawah Yeremia cara dengan Tuhan Yesus lalu mengalau mulai secara baik dan akan ruas dunia Tuhan dinaung lanjut isi akan terus nami lewat Tuhan dinasih gajah nyur hari masuk asal gajah pun nasih Tuhan lepas Tuhan nasih tertong apa kirim dan mengul di pandangan di teman-teman Tuhan ada menawa satu tokai Tuhan makanya tuh ibadah kayak aku nami bila orang sekali kalau kita pasir hari Allah yang akan kerejuan Allah yang kepasikulahan doa nama dari Tuhan doa di mana sila semua agama Tuhan dihami asal pos Tuhan orang akan terus apa yang aku nami mana mendidik Tuhan nasida marinan Tuhan membangun kami asal doa di Tuhan nasida pada kapan jalan doa Tuhan nasida bahwa siapa kata-kata asal di dalam Tuhan ini asal Tuhan hebat nasida totong pikiran dari orang Tuhan siapkan. Ada yang menabasa maknanya kan itu ada Tuhan. Iman yang terus dari atau dari bagasan keperluan hidup, masalah ekonomi dari Tuhan, masalah rumah tangga, dengan masalah nasi dari Tuhan dia kepada kerja. Asal Tuhan hujurkan Tuhan nasi. Tuhan Tuhan nama doa nasi. Apostol Tuhan yang terus dari atau Tuhan nasi dalam pakiri mana mau. Salam Tuhan salam. Jangan lupa doa Tuhan nasi itu. Nama rupiah kapasuan. Asal Tuhan itu Tuhan Indonesia, asal frustasi mengambil Tuhan yang kawas lagi. Alai di dalam sepak kini mau datang dari semua. Berubah Tuhan nasi dan menanam Tuhan nasi dan tutup. Lahu mengadukan merunang siapa baik. Ada yang menabasa makanya kan Tuhan iman di ruas berdiri dia dalam satu di dalam jauh Tuhan selama Tuhan dikeluarkan mananya bang pergiangan mana dikusuliakan yang aku nasida Piropan aku lima Tuhan disuruhkan nanti dari yang menanya mempergian asal di balasan akhir modal Tuhan nasihat tutup pada Tuhan nama namamu tidak macam untuk murid yang harus nasihat tunggu namamu lima sosok ini sahabat aman di teman-teman yang keluarga ada itu pintu di kulit Tuhan nama Bondo nama Puli nama Lantara Serohan Tuhan disuruh tempat yang menanya mempergian itu juga berdoa pertanyakan Tuhan iman di keluarga Sehopin atau sobat kita Kristina baru semua orang atau mau malas roh Tuhan nasida di bahasa pun saudara terhubung Tuhan itu teman-teman kita nasida ibu-ibu baru Tuhan yang baru nabi padahal Tuhan kapan itu
nahi pasuk asai pas Tuhan ibana magurang di bagasan tanah toyong di bagasan campur tangan oleh Tuhan jalan pasuk Tuhan atoras dan so mananya masih hobi inang urus tumor oleh Tuhan lawan berburu murni berasi Tuhan tujuh dan ada saya Tuhan keluargai Tuhan kasih ada mana bahasa namanya kain oleh Tuhan iman disangkap ni yang pun ini wahyu senyawa serigar agamnya yang disandra atau mulai Tuhan yang ngajar pasuk-pasuk atau yang sarigion di hari 1 tanggal 20 November di Hurian Palembang terus Tuhan saat ini kedua belah pihak suruh para anak berdoa Tuhan asal betul Tuhan di dalam santanyang nasir asal hampir yang aku nasir Tuhan gak berkeluarga situ Tuhan tujuan pasuk-pasuk Tuhan aku kau dengar karena kita tubat ya di satu dan Tuhan asal mantui hubungan dari Tuhan berkirim mudah-mudahan lahir pasuknya jika dua belah pihak dari Tuhan lalu satu tahun bulan ada itu kami ada yang bahasa namanya kami Tuhan iman di program Yubrian gereja Hatai di Palembang nang dia panitia Natal di program Natal dengan Tuhan rugi doa Tuhan panitia Natal bahwa memiliki sulit menekuk sifat otonomi asal Tuhan yang kuasa ini taruh nasuhan Tuhan ada ke panitia itu dan kepahalan Tuhan lahu atau tahun iman Natal itu teman-teman yang tahu di diakonia sosial yang membantu pahami malah seluruh anak bahwa sebenarnya Tuhan satu iman belum diakonia sosial belum naseruhan asal Tuhan nasira malah seluruh iman di perayaan Natal di teman-teman Indonesia setiap hari ada yang bahasa makanya kami Tuhan iman di Hurian kata lebih atau naik satu tahun siluiburan di tanggal 2 sampai tanggal 2 Desember 2020 Tuhan di pemilihan di Borus Sekretaris Jenderal Karib Makulia, Karib Diakonia, Karib Koinonia Tuhan, di pemilihan di 22 preses Tuhan ini, sebelum Tuhan belum ini, asal Tuhan Tiwoi sebutkan, iman observasi nuri bulan Tuhan, bahwa ini akan diminta, imahol Tuhan dari nama sahukan, bahwa ini dari uduan di teman-teman ini, jalan pos Tuhan Tuhan, asal dari uduan nama sahara Tuhan. Iman betul lah orang yang menghadapi satu pikiran Tuhan. Asal masuk asal kapasitas dari kurang, satu pulau dari kurang. Dalam muka musim Tuhan kehadiran pada sunnah. Totong di dalam 20 alam. Totong Tuhan hon dapat tinggal. Subi pulau ini. Asal totong Tuhan sangat mengasal. Di pulau dari kurang di tanggal 2 atau di tanggal 5 Desember. Taruh biar Tuhan, kasih Tuhan disangka minamosong. Mengenai pendeta Ebenezer salah satu siang kontestan iman di pemilihan di preses dari Tuhan. Hamido nama sangkat ada orang Tuhan lahir nasabtani lahir batuluson sangkat ni naposong Tuhan dan dari kedua dan di tengah-tengah ini istri Tuhan batulus Tuhan Allah Tuhan batiu rohani amanah di Tuhan jalan batiu Tuhan rohani akan sinodista Tuhan lahir memilih dan memberikan di teman-teman ini. Inabohap itu nama yang wanita manager terus si pohon, totong Tuhan di bagasan pengalaman itu orang berusaha akan peserta sinodul dengan Tuhan. Asal hebat Tuhan nasi kesalahan adalah hebat Tuhan yang satu. Ada yang bahasa nak di bagasan pikir ber Tuhan, bukan itu di bagasan tayang nami dia karuas tulian atau mau di bagasan kapasa hitung jalan dirawat Tuhan di bagasan nasilah nang dirawat di rumah Tuhan. Ima dinonya ayal batu bara terus menawi utasui berubah. Nona SP matau bolu sinabila, nona S pasari bolu matau. Nantongan Tuhan dengan kunani jalanuna menunggu cakap kunani Tuhan. Suasuni piana kunani Kristian pasari itu. Mengenai amal AMH Arabia ada sebuah bolu Arabia. Mengenai amal Bapak Tagaw, Sonia Nabi Tipu, Katrin Mustika Angelina Sihomi, Nyonya Api Parti Buru Saran, Regina Buru Nebaho, TNT Huta Barat, Buru Pasanimu, Nyonya Elma Mono, Buru Raja Tuku, Sosonya Tuhan Akar Wasilami,
Nasubi Tuhan puji Tuhan dan nasihat. Nah, tomongan Tuhan dan jelasan rumah sakit. Dirawat di rumah sakit nanti jelas nasihat. Oh Tuhan membangun sediakan ruas dengan Tuhan. Asal dalam Tuhan paman nasihat. Lewat Tuhan hai masuk hanangan masa itu. Dihirin rohani keluarga. Dihirin sediakan ruas dengan jelasan masa itu Tuhan. Asal tidak Tuhan malu nasihat. Pada itu Tuhan tidak kuasa buat namun usaha ini keluarga. Nah para medis Tuhan nama rumah sakit. Lewat Tuhan nama rumah sakit. Kami nama jam. Sudah pahaman yang kalau seni jelasan nama sakit Tuhan. Asal nasroh nasihat mula Tuhan. Siap rumah sakit. Mengakhiri pas Tuhan nasihat. Lalu saya itu tugas Tuhan. Bahwa pasangan Tuhan mulai dari Tuhan. Mulai dari Tuhan al-Horo. Nama Tuhan. Sudah panggiluan. Yang kalau seni rumah sakit. Dia mendabasa. Neng urutannya Tuhan dan pasal menang di rasa tiga menang motor karena itu si hanau nami dia kata koleksinya Tuhan itu orang yang beriang dari mana osoran Tuhan tiroina jangan dulu Tuhan ina pasal menangnya dan dulu yang menanya pemerintah Indonesia dan itu asal-asal keluar Tuhan kami kira karena rumah seperti kalau dikatakan Tuhan si bawa sunan itu Tuhan beriang Tuhan yang menabasa osoran itu tanya hormat Tuhan tanya nanya kalau nggak sahur oleh anak Tuhan Yesus Kristus dengan partainya kali. Amin.